Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Beatrice Febriaulia dengan NIM 15022-350. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebutuhan ICT di bidang transportasi. Yang pertama, definisi transportasi. Proses pemindahan atau pengangkutan manusia, barang, hewan, atau benda dari suatu ke tempat lain dengan memakai alat transportasi. Yang kedua, alat transportasi yang digunakan dapat dikendalikan oleh manusia atau mesin sehingga pemindahan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, tujuan utama dari transportasi adalah untuk memungkinkan mobilitas dan konektivitas sehingga orang dan barang dapat dipindahkan secara efisien dari satu lokasi ke lokasi lain, memungkinkan pertumbuhan ekonomi, akses ke layanan, dan komunikasi yang lebih baik. Hmm. Pemanfaatan komputer, Intelligent Transport System atau ITS, adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang transportasi yang diterapkan baik di infrastruktur maupun di kendaraannya itu sendiri. Diharapkan dengan penerapan itu akan menghasilkan sistem transportasi yang lebih handal, lebih efisien, lebih berkeselamatan, dan lebih pro lingkungan. Sistem ini bertujuan untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan sehingga dapat membantu pengguna transportasi dan memudahkan untuk membawa informasi, transaksi, mengurangi antrean juga, meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Penggunaan ICT dalam transportasi. Penggunaan ICT dalam transportasi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. ICT telah memungkinkan berbagai perbaikan dalam efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan pengelolaan transportasi. Berikut beberapa contoh penggunaan ICT dalam transportasi. Yang pertama, sistem informasi transportasi, aplikasi dan situs web. Informasi transportasi memungkinkan penumpang untuk memperoleh real-time tentang jadwal, rute, dan estimasi waktu kedatangan transportasi seperti bus, kereta api, dan pesawat. Ini membantu penumpang merencanakan perjalanan mereka dengan baik. Yang kedua, tiket dan pembayaran digital. Pemesanan tiket dan pembayaran telah menjadi lebih mudah melalui aplikasi seluler dan platform online. Penumpang dapat membeli tiket, memeriksa status reservasi, dan melakukan pembayaran dengan mudah tanpa perlu antrian panjang di loket. Yang ketiga, informasi penumpang di kendaraan. Di beberapa transportasi umum, layar informasi di kendaraan memberikan informasi tentang rute, tujuan, dan jadwal. Ini membantu penumpang untuk tetap terinformasi. Yang keempat, manajemen lalu lintas. ICT digunakan untuk mengelola lalu lintas, termasuk pengaturan lampu lalu lintas yang berubah-ubah berdasarkan kepadatan lalu lintas dan merencanakan rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Manfaat implementasi ICT dalam transportasi ada tiga. Yang pertama, inovasi di transportasi. Penerapan teknologi baru membuka potensi untuk inovasi, menghasilkan layanan transportasi yang lebih baik dan ramah lingkungan. Yang kedua, transportasi ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan efisiensi energi sehingga transportasi dapat lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kesehatan dengan mengurangi pergantungan pada kendaraan sendiri. Implementasi ICT dalam transportasi meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan masyarakat. Contoh aplikasi ICT dalam transportasi. Virtual reality pada kereta api, penumpang dapat merasakan pengalaman sensorik menggunakan teknologi VR di dalam kereta api. Yang kedua, digital sign di stasiun.
Sistem informasi digital yang dipasang di stasiun dapat memberikan informasi yang lebih informatif dan interaktif. Tiga layanan pesan antar makanan di kereta api, penumpang dapat melakukan pemesanan makanan dalam perjalanan mereka dan makanan diantar ke tempat mereka dulu. Tantangan dalam implementasi ICT di bidang transportasi, batasan infrastruktur di beberapa daerah, biaya investasi yang mahal, kebutuhan tenaga ahli yang tinggi, kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah yang pertama, peningkatan infrastruktur. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal. Yang kedua, investasi pada pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan keamanan data. Protokol keamanan dan privasi data harus terus dipantau dan ditingkatkan untuk menjaga kredibilitas sistem. Harapan dan perkembangan masa depan ICT di bidang transportasi, mobilitas yang ramah lingkungan, kendaraan ramah lingkungan, dan berbagai kendaraan telah menarik perhatian penyedia transportasi dan pemerintah. Transportasi otonom, penelitian dan pengembangan kendaraan memberikan harapan untuk masa depan transportasi yang lebih efektif dan aman. Transportasi cerdas, sensor IoT dan algoritma AI memungkinkan mode transportasi cerdas yang dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kesimpulan dari semua itu adalah ICT telah memberikan banyak manfaat bagi transportasi modern, mulai dari transportasi online, manajemen armada hingga optimisasi rute. Namun tantangan seperti biaya investasi yang tinggi dan kekurangan keahlian harus diatasi untuk mencapai kemajuan yang lebih besar di masa depan. Dengan mengidentifikasi tantangan dan memprioritaskan pengguna, kita dapat memanfaatkan teknologi yang lebih baik dalam menciptakan layanan transportasi yang lebih baik untuk masa depan. Berikut adalah contoh video Intelligent Transport System atau ITS. Welcome to IoT Dunia. In this video, we are going to discuss Intelligent Transport System. Intelligent Transport System, since known by all, is an application of technologies such as the advanced sensors, PC also involved with the electronics and communications. The management strategies, the whole performance to be brought in an integrated manner ensuring the safety and efficiency of transportation system. Maneuvering a smart city requires a combination of both the IoT as well as the intelligent transport system. Apart from IoT, there are several other systems too which will allow us to know the details about the overall transportation and its conditions. But they fail due more requirement of memory as well as phone hardware resources. Thereupon bringing the IoT along with the ITS to improve the overall transport system functioning. Like an instant message application, for which we use cloud computing, will be used for overall creating an ITS application, which will provide us with the information such as vehicle, traffic, highway, other path details of support to overall safety as well as emergency service and transport management. The data is captured with the intelligent system with which the resources are shared via internet to the computer workstations. Subsequently, the shared resources are all stored in the central data center which will far away from the location of the workstations. This can be overcome by introducing small servers as client of main cloud server and locate these very near to the smart objects forming Internet of Things. Also, the latency and response from cloud server may not be adequate for real-time analysis and control applications in Internet of Things. In today's scope, IoT brings into ITS a composite interconnected system that allows gathering and deploying information like an instant message system for the pedestrians, travelers and drivers. Also, a connected vehicle is capable of sharing its information using wireless links with other vehicles on road. Also, it can communicate with infrastructures like signal, road sign, bus stop, etc. For more details on intelligent transport system, visit link in description, and more IoT and its basic, visit www.iotdunia.com.
If you like the video, please like and subscribe. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.